Video ini disponsori oleh Pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022, Ayo Bongkar menghadiri pembukaan pameran foto Memoir Orang-orang Singkawang. Acara ini digelar di kawasan tradisional Marga Cia, di kota Singkawang. Sebelumnya, pada tanggal 11 Maret 2022, di Gerbang Pancoran Pantai Indah Kapuk, Jakarta, telah diluncurkan buku berjudul Memoir Orang-orang Singkawang. Secara umum, buku setebal 448 halaman itu berisikan foto-foto yang mewakili perjalanan hidup orang-orang Singkawang dalam beberapa dekade terakhir. Kota Singkawang yang terletak 145 km di sebelah utara kota Pontianak, Kalimantan Barat ini, merupakan salah satu kota pecinan di Indonesia, karena dominan penduduknya adalah keturunan Tionghoa. Singkawang menjadi salah satu kota di Indonesia yang punya cerita panjang dalam upaya warganya untuk bertahan. Dengan keragaman etnik masyarakatnya, orang-orang Singkawang memiliki daya tarik yang tak terbantahkan. Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Singkawang Luhur Abadi ini menangkap sejarah perjalanan orang Singkawang yang tak jarang harus menjadi korban diskriminasi. Diskriminasi yang terjadi akibat politik identitas karena darah Tionghoa yang mereka miliki. Kurator buku Memoir Orang-orang Singkawang, Oscar Motuloh, mengemukakan bahwa kehadiran buku ini tak hanya sebagai bagian dari pelengkap narasi sejarah. Namun, lebih dalam sebagai persembahan bagi para penyintas berbagai diskriminasi yang dialami akibat politik dan tekanan penguasa. Atraksi barongsai dan naga turut memeriahkan acara pembukaan roadshow pameran fotografi yang akan berlangsung dari tanggal 25 Maret sampai 10 April 2022 nanti. Pameran foto ini akan dibuka untuk umum pada dua lokasi di kota Singkawang, yaitu di Rumah Tradisional Marga Cia mulai jam 8 pagi hingga jam 4 sore, dan di Rusen Kopitiam mulai jam 10 pagi hingga 10 malam. Bagi masyarakat yang menyaksikan pameran foto ini, diharapkan dapat menyelami lebih dalam mengenai perjalanan panjang sejarah orang Singkawang dari masa ke masa. Acara pembukaan pameran foto Memoir Orang-orang Singkawang ini turut dihadiri oleh Wali Kota Singkawang Ibu Chai Chuimi, pihak Yayasan Singkawang Luhur Abadi, pihak penerbit, serta tokoh-tokoh masyarakat Singkawang. Komandan Kodim 1202 yang kami hormati, Bapak Pui Sudarto. Puji syukur kita kepanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya. Terima kasih. Untuk mengawali acara ini, mari kita dengarkan bersama sambutan yang dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Pui Sudarto selaku Yayasan Luhur Abadi Singkawang. Kepada Bapak Pui Sudarto kami persilakan. Para undangan yang berbahagia dan seluruh hadirin yang kami muliakan. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Siang ini kita dapat dalam nuansa bahagia berkumpul bersama di tempat yang bersejarah. Di tempat yang merupakan salah satu titik cakar budaya yang tersohor di kota Singkawang. Di rumah keluarga Cia yang legendaris ini, sebentar lagi kita bersama-sama akan menyaksikan pembukaan
pameran fotografi memorial orang-orang Singkawang. Acara ini merupakan rangkaian acara bedah buku yang telah diselenggarakan secara virtual pada hari Jumat tanggal 4 Februari yang lalu di komunitas Sari Harap, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan peluncuran buku yang dibuka pameran fotografi pada hari Jumat 15 Maret yang lalu di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Dalam pameran fotografi ini, selain bisa menyaksikan berbagai foto yang penuh makna sejarah, kita juga bisa menikmati berbagai foto penuh kenangan dari berbagai masa. Dari kian banyak foto, kita juga bisa menyaksikan beberapa foto yang merupakan hasil karya teman-teman dari Kota Singkawang yang kita cintai. Di samping itu, mural keberagaman yang dipamerkan di Warung Kopi Lusen juga merupakan hasil karya putra kebanggaan Kota Singkawang. Ini menunjukkan kearifan lokal selalu bisa berpadu dengan derap langkah maju bersama. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, dari foto-foto yang ada dalam pameran ini, kita bisa belajar banyak soal keberagaman dan merawat toleransi, sehingga menjadi tugas kita sebagai generasi menerus tetap menjaga keragaman dan toleransi walaupun kita berbeda-beda, namun tetap satu tujuan, kita membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Walaupun kita di mana saja, Singkawang tetap kampung halaman kita. Tadi maaf Pak Stefanus, saya belum kenalin Pak Stefanus, Ketua Dewan Dayak Kota Singkawang. Ya, terima kasih ya. Maaf tadi ketinggalan Pak Stefanus. Ya. Sekian sambutan kami. Semoga Tuhan selalu memberikan bimbingan kepada kita semua. Terima kasih. Buku Memor Orang-orang Singkawang tadi sudah disampaikan oleh Pak Puy Sudarto. Itu diluncurkan pada hari Jumat 2022 di Pantai Indah Kapuk oleh Bapak Himar Parit, Dirjen Kementerian dan Kebudayaan, yang dihadiri oleh Ibu Wali Kota Singkawang dan saya sendiri, kemudian Ketua PTK Indonesia Bapak Leonardi Chai, dan semua tamu undangan yang terhormat. Dan tadi saya lupa dengan Pak Chia Tiam Tong, ketua pengurus Rumah Pusaka Marga Chia ini, ya. Sambutan peluncuran buku oleh Pak Puidarto pada waktu itu, beliau adalah pengusaha sukses konstruksi kaliber internasional, kita boleh tepuk tangan. Beliau berasal dari Kota Singkawang, ya, yang punya kepedulian untuk bersama-sama kembali ke kampung halaman, tanah kelahiran, untuk bahu-membahu membangun Kota Singkawang. Kemudian yang berikut, saya sudah melirik buku ini karena sudah ada di tempat saya, sehingga ada beberapa catatan yang saya sampaikan. Buku ini terdiri dari 3 bahasa.
bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Kemudian 5 bab, 448 halaman ya Pak Budarto. Penulis naskah itu Bu Bina Biati. Ibu Palio, Bu Bina Biati hadir. Nah, ini kita perkenalkan, ini orang yang punya jasa begitu besar ini. Ketua panitia itu Pak Mastola Oscar, ada di tempat. Ya. Nah, ini yang berikut kata pengantar oleh Pak Gunawan Muhammad. Beliau adalah orang profesional di majalah Tempo, kita kenal. Dan kata penerbit oleh Bapak Leo Kurniawan. Saya sudah melihat bab 1, judulnya Singkawang Sebuah Kampung Halaman. Ini luar biasa. Singkawang dalam bahasa Hakka ini hanya ada 3 daerah yang diambil dari bahasa luar. Salah satunya Singkawang, ada 1 kota Kudus. Karena Paleo saya sudah baca sedikit bagian depan. Kudus itu dalam bahasa Arab itu artinya suci. Jadi ada kota Kudus. Kalau kami orang Nasrani bilang Kudus, itu orang suci. Kemudian Singkawang. Singkawang itu seperti kita ketahui bersama, itu diambil dalam bahasa Hakka. San Kiaojong. Kota di bukit dekat laut dan muara. Kita boleh aplaus untuk Singkawang. Ini luar biasa. Sekitar lebih dari 100 tahun yang lalu, berlangsungnya migran besar-besaran orang-orang dari Guangdong, Cina Selatan ke Monterrado untuk bekerja dan bertambang emas di Kalimantan Barat dan bergaul, beradaptasi. Pasti ada yang menikah dengan orang lokal. Orang lokal itu yang disebut orang Dayak. Jadi dari kampung halaman, perkiraan pada waktu itu tidak semua bawa istri, barangkali bujangan karena bekerja di tambang emas Monterrado. Jadi menikah dengan masyarakat lokal di situ. Jadi kita sudah membaur. Maka kisah hidup orang-orang Singkawang adalah kisah manusia, di mana pengertian pulang tak bisa dijelaskan dengan paspor, pengertian kampung halaman lebih berarti ketimbang tanah air atau leluhur. Karena kampung halaman datang dari kenangan, kerinduan, dan keakraban. Telah tertanam di semai di lubuk hati paling dalam sebagai nation. Dengan kata lain, bahasa manusia yang paling dekat di hati. Ya, yang paling dekat di hati. Jadi ketimbang kalau kita pergi ke tanah leluhur kita pakai paspor, tapi kita selalu memakai kampung halaman, karena kampung halaman adalah kerinduan Pak Poi, Pak Leo. Ya, kampung halaman adalah keakraban kita. Kampung halaman tertanam di lubuk hati kita yang paling dalam. Kampung halaman itulah kota Singkawang. Teman saya bercerita, waktu masa kecil Sungai Singkawang tempat mandi. Kalau itu cerita berarti cerita kerinduan. Masa kecil Sungai Singkawang tempat mandi dan bermain berenang. Tapi sekarang kita lihat sendiri kota sungainya karena waktu sudah berlalu. Tapi tetap dirawat dan tetap terjaga. Bab 2. Keruntuhan kejayaan masa silam dapat dilihat dari gambar yang masih ori, diambil dari berbagai sumber literatur. Banyak peristiwa-peristiwa nyata yang layak pantas kita kenang. Semua itu tumbuh di bawah sinar matahari. Jadi nanti Bapak Ibu akan menyaksikan pameran foto yang ori, ya, yang masih asli. Kemudian yang berikut, momentum bersejarah ini menjadi orang-orang Singkawang tetap optimis dan nasionalis. Momentum ini membuat orang Singkawang tetap optimis dan nasionalis. Bab 3. Sejarah yang memasung. Kisah kelam di masa silam melihat perjalanan sejarah, pergolakan politik, mungkin saja terkesan diskriminasi, membuat kita kuat dan semangat. Ingat kampung halaman. Pak Budarto, ingat kampung halaman. Kemudian yang berikut di bab 5. Ya. Ada yang menarik, satunya di bab 5. Bab 5 ini kampung halaman tetap Singkawang. Ini luar biasa, ya. Kampung halaman tetap Singkawang. Saya lanjut dulu yang di bab 3. Sejarah yang memasung. Bab 3 itu sejarah yang memasung.
Kisah kelam di masa silam melihat perjalanan sejarah pergolakan politik terkadang mungkin saja terkesan diskriminasi. Bab 4, sepotong Singkawang di Yang Mei. Jadi udah saya lirik Pak Leo dari bab ke bab, ya. Jadi di bab 4 itu ada sepotong Singkawang dari Yang Mei. Jadi kita pada waktu itu terjadi pergolakan, kemudian ada yang menikah, ada yang pergi ke kampung halaman di Yang Mei, kemudian ada juga yang menikah dalam perjalanan sejarah dengan orang luar seperti di Taiwan, dan di situ berkembanglah bahasa Hakka. Itu yang saya sudah baca sedikit Pak Leong. Kemudian bab 5 saya ulang lagi, bab 5 ini paling menarik buat saya karena mengatakan kampung halaman tetap Singkawang. Jadi saudara-saudaraku yang lahir di Singkawang kemudian merantau tinggal di berbagai daerah, kembali ke kampung halaman Singkawang, ingat kota Singkawang. Karena kenangan ada di Singkawang, kerinduan ada di Singkawang, keakraban ada di Singkawang. Ini yang luar biasa. Kita boleh beri apresiasi saudara-saudara yang datang dari jauh, khusus hadir dalam roadshow buku memor orang-orang Singkawang. Yang berikut, bab paling keren kampung halaman tetap Singkawang, orang-orang Singkawang terbilang unik. Penduduknya suku Tionghoa. Penduduknya terbilang unik, banyak orang suku Tionghoa. Saya tidak pakai istilah mayoritas dan minoritas. Ya, jadi ada orang suka pakai mayoritas, minoritas. Saya lebih pakai banyak orang Tionghoa, orang Dayak, orang Melayu, dan ada 17 pengoban di kota Singkawang. Yang berikut, ya. Orang suku Tionghoa bukan saja hanya bergerak di bidang ekonomi, tetapi di bidang sosial budaya. Kemana kita pergi, ingat kampung halaman, saudara-saudara kita yang tinggal di berbagai daerah berasal dari Singkawang, beramai-ramai pada waktunya datang ke Singkawang, terutama menjelang ritual sembahyang kubur, perayaan Imlek, dan Cap Gome kota Singkawang, yang mulai 2008-2011 sampai sekarang. Yang pada waktu itu 2008-2011 yang diketuai oleh Pak Leo Kurniawan. Kemudian dilanjut dengan Pak Muipuk. Pada waktu itu ada istilah Singkawang spektakuler dan meraih rekor muri. Dan waktu terus berjalan, terakhir meraih Wonderful of the World paling wow. Kita boleh bertepuk tangan pada waktu penerima kalau tidak salah Pak Puy Darto ya. Saya ingat ada catatan Pak, maka saya buat dalam catatan saya. Berikutnya, setelah itu 2018, 2019, 2020 kita sudah pakai istilah Singkawang hebat. Singkawang hebat pasti ke Singkawang. Kemudian 2021, 2022 Cap Gome tidak dapat dirayakan seperti biasa karena badai derita corona datang melanda. Berikut buku ini sebagai contoh satu cerminan yang lebih lengkap gambaran Singkawang sebagai miniatur Indonesia di Kalimantan Barat. Bagi saya buku memor orang-orang Singkawang memperkaya cakrawala berpikir, cerdas, berkarakter, berbudi pekerti luhur, dan berbudaya. Karena memuat fakta yang aktual mulai dari Orde Lama sampai Orde Reformasi. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, tetap ingat dan bangga dengan kampung halaman kota Singkawang. Kini kita hidup di zaman reformasi, alam demokrasi, karena itu ada beberapa regulasi yang memihak ke hati nurani. Jauh dari diskriminasi. Saya mengutip ada beberapa di buku itu. Kemudian saya mengutip beberapa pengetahuan yang saya miliki yang berpihak kepada hati nurani dan jauh dari demokrasi. 1. Impres nomor 26 dan Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 penghapusan istilah pribumi dan menjadi keturunan. Jadi dulu ketika pakai istilah pribumi, orang-orang keturunan di sini hanya punya hak HGB dan HP. Jadi dulu di rumah ada ditulis HP, sekarang handphone. HP itu hak pakai, HGB hak bangunan. Jadi tidak ada hak milik. Yang kedua, kebijakan yang kedua mengganti istilah Cina menjadi Tionghoa. Jadi kalau ditanya orang apa, orang Cina, jawaban itu salah sekarang, ya Pak Budiman. Jadi setelah keluarnya Kepres yang di era Presiden Abdurrahman Wahid, ya, tokoh nasionalis yang religius nasionalis yang telah mencabut beberapa regulasi yang dianggap diskriminasi pada masa lampau.
Maka pada tanggal 9 April 2001, Presiden Arman Wright menetapkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur faktual. Faktual artinya tidak wajib. Berdasarkan Kepres nomor 13 2001. Kemudian era Ibu Megawati Presiden Republik Indonesia, Kepres nomor 19 tahun 2002 menetapkan hari libur Imlek sebagai hari libur nasional pelaksanaan baru tahun 2003. Saya mengutip juga dari buku. Saya belum full Pak Leo bacanya, kalau mohon maaf kalau ada yang salah. Ya. Saya yakin dan percaya bahwa kita satu hati, satu harapan, satu tujuan. Melalui buku ini mempersatukan kita, mengingatkan kita peristiwa yang mengenang perjalanan sejarah orang-orang Singkawang. Bapak Ibu Saudari yang saya hormati, sungguh layak dan pantas kita mengucap terima kasih kepada Pak Leo Kurniawan sebagai Ketua Umum dan rekan-rekan ya, yang telah menjadi inisiator, membuat karya besar mengagumkan dan luar biasa. Hadirnya buku sejarah Memor Orang-orang Singkawang adalah mengenal jati diri identitas kita sebagai nation atau bangsa. Mereka telah rela meluangkan waktu dan pikiran yang sangat panjang, belasan tahun, tenaga, pikiran, dan waktu, dan finansial yang tak ternilai jumlahnya demi memor orang-orang Singkawang. Pak Leo Kurniawan dan rekan-rekan juga mendirikan karya sosial. Pak Pudarto dan teman-teman mendirikan karya sosial yaitu dengan Singkawang, Yayasan Singkawang Luhur yang Abadi. Salah satu yang dinaungi, saya baca di buku juga Pak Leo, adalah Rumah Duka Nirwana. Ya Pak Pudarto ya. Rumah Duka Nirwana juga di bawah Yayasan Singkawang Luhur Abadi. Ya. Ini boleh dibilang salah satu rumah duka terbesar di Kalimantan Barat. Saat ini kebetulan saya diangkat dan dipercaya sebagai ketua pengawas pengurus Rumah Duka Nirwana dengan diterbitkan SK oleh Ketua Umum Yayasan Singkawang Luhur Abadi. Jadi sekarang diberi kepercayaan kepada saya menjadi ketua pengawas Rumah Duka Nirwana Kota Singkawang. Semoga pengabdian ini menjadi berkat banyak orang Singkawang dan sekitarnya atau Sing Bebas. Kita juga bangga dengan catatan sejarah yang telah ditulis dengan tinta emas dan istimewa. Reformasi telah membawa kita ke era perubahan. Karena perubahan itu membawa angin segar. Sekarang Kota Singkawang dipimpin oleh seorang wanita Tionghoa pertama yang bernama dan cantik bernama Ibu Chai Cui Mi. Boleh tepuk tangan. Menurut saya, Ibu Wali Kota Singkawang telah berusaha dengan hati, tenaga, dan pikiran membangun Singkawang. Namun semua itu tentu banyak yang menilai dengan segala kelebihan dan kekurangan. Bagi saya, semua itu manusiawi. Yang baik harus kita puji. Yang kurang, mari kita bersama-sama kita perbaiki. Kritik dan saran yang konstruktif, objektif penting dalam pembangunan agar terkontrol. Jika ada nada sumbang, Ibu Wali, nanti akan berubah menjadi sorak-sorai. Meminjam syair lagu lama, begitu indah. Jadi kalau ada kritik saran itu hanya romantika. Romantika bercinta itu lagu lama. Ya. Kemudian lagu favorit anak saya judulnya Jangan Salah Menilaiku. Kemudian menurut sahabat saya, Aboy apa ada di sini Pak Sokwang? Ada Aboy tidak di sini? Ya, Aboy NK itu dia selalu pakai istilah begini Pak Pudarto. Hidup ini adalah kesempatan. Jadi hidup ini adalah kesempatan. Kemana-mana dia ngomong, hidup ini adalah kesempatan. Paling penting kita lakukan sejalan dengan, yang paling penting yang kita lakukan sejalan dengan cita-cita bangsa, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Saya punya keyakinan tidak ada pemerintah yang mau sengsarakan rakyatnya. Sorry, saya ingat pakai kata Pak Sokwang, tidak curi star. Ya, tetapi kita bicara apa adanya. Kemudian yang berikut. Puji Tuhan, pada tahun 2018 Singkawang dinobatkan sebagai kota tertoleran oleh Setara Institut, ya Ibu Wali Kota. Kemudian saat ini kita menyandang predikat kota kedua setelah Salatiga. Tapi saya ada dengar kabar gembira ini. Tapi saya tidak mau mendului Ibu.
Kayaknya kita naik lagi Pak Dandim. Ya, menjadi yang satu, tapi Ibu yang sampaikan nanti. Ya. Kemudian yang berikut, kita tetap konsentrasi. Mari kita terus berkontribusi menjaga 4 pilar seperti Pak Budiarto sampaikan. 4 pilar: Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati. NKRI harga mati. NKRI. Mari kita satu hati, satu harapan, satu pikiran, bergandengan tangan dalam rasa persaudaraan menjaga dan merawat Singkawang sebagai kota pusaka tetap harmonis pada kesempatan yang berbahagia ini. Tetap harmonis. Saya mengucap terima kasih kepada inisiator buku memor orang-orang Singkawang, Bapak Leo Kurniawan dan rekan-rekan Pak Budiarto melalui Yayasan Singkawang Luhur Abadi. Atas kehormatan diundang ke Jakarta dan didaulat hari ini naik panggung Pak untuk memberikan sambutan, dan di Jakarta juga didaulat Pak Budiarto menyerahkan buku memor orang-orang Singkawang langsung. Yang berikutnya, buku memor orang-orang Singkawang ini bagi saya dan kita semua yang sudah mulai membacanya begitu amat penting. Hari ini kita menyaksikan sebuah peristiwa adalah roadshow di Rumah Margacia dan di Rusen. Semoga kegiatan ini berlangsung dengan sukses. Buku ini kalau satu buku itu saya lihat angkanya bagus sekali Pak Budiarto, Pak Leo. Angka 8800. Orang Singkawang paling suka dengan angka 8800 itu. Karena itu angka berkat, betul Ibu Wali. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adil kata Lino Bacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata. Yang saya hormati Bapak Dandim, Bapak Condro yang sudah hadir bersama kita, Forkopinda yang diwakili, Bapak Puy Sudarto, Bapak Ketua DAD, ada Ketua MABT, dan ada Matakin ya Pak ya. Yang saya hormati dan kita banggakan Maijen Purnawirawan Jos Elnadus Supit yang sudah hadir bersama kita. Luar biasa, dari awal beliau ikut sampai hari ini. Yang saya hormati, yang kita muliakan Bapak Leo Kurniawan selaku Ketua Yayasan Luhur Abadi Singkawang dan seluruh tim yang sudah hadir bersama kita, serta Bapak Ibu yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan jodoh yang baik sehingga kita bisa sama-sama menghadiri dan melaksanakan pameran buku memor Kota Singkawang. Tentu kami atas nama pemerintah Kota Singkawang dan masyarakat Kota Singkawang memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Leo Kurniawan bersama tim yang sudah menyusun buku ini. Katanya buku ini disusun kurang lebih 13 tahun, luar biasa lamanya. Jadi dengan adanya buku ini tentunya adalah merupakan sarana promosi bagi Kota Singkawang, bagi masyarakat Kota Singkawang yang ada di luar Singkawang, dimanapun berada. Dengan membaca buku ini mereka akan mengetahui sejarahnya. Di mana kita tahu bangsa yang besar, bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah. Bangsa yang besar, bangsa yang tahu menghargai pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan, yang telah mendahului kita. Bangsa yang besar, bangsa yang selalu menghargai orang-orang yang telah berjuang, berkontribusi untuk memajukan negara, khususnya Kota Singkawang, termasuk Pak Leo Kurniawan ya, yang sudah membangun sekolah STIE Mulia Singkawang. Ya, kita beri aplaus dulu. Ya, karena STIE Mulia Singkawang juga saya bisa dapatkan S1 dari di situ ya. Jadi saya kuliah karena ada sekolah tinggi di Kota Singkawang. Tidak mungkin saya bisa kuliah ya, karena saat itu sudah berkeluarga dan sudah bekerja.
Jadi artinya ini adalah orang-orang yang sudah berkontribusi di dalam membangun kota Singkawang. Di dalam membangun suatu daerah akan cepat maju dan berkembang apabila semua stakeholder ya ikut bersatu padu membangunnya. Seperti yang sudah dilakukan Bapak Leo Kurniawan bersama tim. Tentunya harapan kita kegiatan pada hari ini yang merupakan lanjutan sebelumnya yang tadi sudah disampaikan Pak Puy, begitu juga Pak Stefanus, ketua adik-adik kita tadi luar biasa sampai sudah baca. Pak Leo saya belum baca, saya mau minta bukunya lagi karena buku yang dikasihkan langsung diambil oleh tim ahli saya Hendy, Pak, karena dia adalah yang membuat master plan kota Singkawang ya untuk kita ya. Jadi tentunya kemarin Ibu pinjam saya, dia mau pesan katanya tidak bisa ya, jadi saya pinjam, saya belum baca Pak Step, saya kalah satu langkah dengan Pak Step ya, saya belum sempat baca. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati dimanapun berada, kita harap apapun yang ingin Bapak lakukan, sekecil apapun yang Bapak lakukan akan sangat berarti bagi pemerintah kota Singkawang. Dan kita berharap semua yang hadir maupun yang belum hadir bisa mempromosikan bahwa kita sudah akan ada pameran buku memor Singkawang, tentunya dengan banyak juga foto-foto di zaman dahulu ya, ini yang bisa kita lakukan. Seperti mungkin di gedung wanita mungkin ada ya Pak Leo fotonya. Dan rencana kita di situ kita akan membangun rumah adat Tionghoa yang saat ini ya lagi didesain. Maka kita harapkan untuk kerjasamanya ya bisa mempromosikan buku ini, karena dengan mempromosikan buku ini, dengan menyampaikan kita buku ini kepada teman-teman kita yang ada di luar sana, baik di luar daerah ya maupun di luar negeri, berarti juga telah mempromosikan Singkawang dan bisa mengenal Singkawang secara utuh. Karena itu sudah 400 lebih halaman menceritakan kota Singkawang. Jadi kita bisa mengerti, walaupun belum kita lahir, kita bisa tahu yang anak-anak muda sekarang dengan membaca buku ini. Jadi ini adalah prestasi luar biasa. Nanti mungkin Pak diundang saat HUT pemerintah kota Singkawang untuk kita memberikan piagam penghargaan kepada Pak Leo Kurniawan bersama tim yang sudah punya ide menulisnya, termasuk tadi penulis ya, ada Pak Nusantio juga ya penulis, Ibu siapa tadi ya, dengan ada timnya, seluruh tim yang sudah selesaikan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya ya. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa membalas kebaikan Bapak Leo Kurniawan bersama tim yang selama ini sudah bersama-sama memberikan kontribusi untuk pembangunan kota Singkawang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Kepada Bapak Letnan Kolonel Condro, Bapak Komandan Kodim 1202, kami persilakan untuk penandatanganan poster. Kemudian dilanjutkan kepada Bapak Maijen TNI Purnawirawan Jod El Nadus Supit. Dilanjutkan kepada Komandan Kodim 1202, Bapak Letnan Kolonel Infantri Condro Edi Wibowo Sos Mhan. Selanjutnya yang mewakili Komandan Rindam 12 Tanjung Pura. Selanjutnya mewakili dari Polres Kota Singkawang. Kemudian dilanjutkan yang mewakili Komandan Brigif. Kemudian Bapak Ketua DAD, Dr. Andes Stefanus.
dilanjutkan oleh Ketua Majelis Adat Budaya Tionghoa, yaitu Bapak Bong Kitho. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Pui Sudarto selaku Yayasan Singkawang Luhur Abadi. Dan dilanjutkan oleh Bapak Leo Kurniawan selaku penerbit buku. Dan dilanjutkan kepada Ibu Bina Bektiati selaku penulis buku. Dan dilanjutkan oleh Bapak Ketua Makin Dr. Andes Budiman. Kemudian dilanjutkan Bapak John Surya Maja selaku fotografer utama, dan Bapak Saiful selaku fotografer, dan terakhir yaitu Bapak Oscar Motolo. Dan dilanjutkan Bapak Jay Subiakto untuk penandatanganan poster. Bapak Jai Subiakto dan Bapak Oscar, kami persilakan untuk penandatanganan poster. Ini kalau nggak mau MC yang lari. Setelah penandatanganan poster, dilanjutkan dengan sesi foto. Singkawang hebat, pasti ke Singkawang. Menyalakan kembang api.
orang asli Singkawang dan juga sebagai orang nomor 1 di Singkawang. Atas peluncuran buku ini, bagaimana tanggapan Ibu? Ya, satu kebanggaan dan kebahagiaan bagi kita ada orang yang bisa memikirkan untuk menulis buku ini, di mana kita yang generasi lebih muda ini bisa mengetahui sejarah dulu bagaimana dengan dibangunnya ada kota Singkawang dulu ya. Jadi orang bisa tahu dan bagaimana kehidupan masa lalu, bagaimana mereka menjaga adat istiadat kita yang ada, budaya kita yang ada dengan berbagai suku yang ada di kota Singkawang. Ini yang luar biasa. Dan dengan adanya peluncuran buku ini bisa sebagai media promosi kota Singkawang kepada luar, bahwa Singkawang seperti itu. Mereka bisa mengetahui secara detail dari buku ini tentang kota Singkawang. Terbitnya buku ini kan ada yayasan yang menaunginya. Ya. Bagaimana Ibu menanggapi untuk yayasan ini? Ya, Yayasan Singkawang Luhur Abadi, ya, yang ketuanya adalah Pak Leo Kurniawan. Saya atas nama pemerintah Kota Singkawang memberikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Leo bersama seluruh tim yang sudah berhasil menyusun buku ini dan hari ini sudah bisa melakukan kegiatan pameran. Dapatkan bukunya dan bacalah tentang isinya. Salam sukses untuk kita semua. Oke, terima kasih Bu. Selamat siang. Kesempatan yang berbahagia ini bertemu dengan Pak Leo Kurniawan sebagai penerbit buku dari Memoir Orang-orang Singkawang, Pak. Ya. Bagaimana ceritanya asal punya ide Pak untuk membuat buku ini? Ya, ini ceritanya dari Cap Gome 2008 sampai 2011, kebetulan saya jadi ketua Cap Gome. Jadi waktu itu kita berkenalan dengan fotografer dari Jakarta, itu Liga Merah Putih. Dari situ kita undang mereka untuk meliput Cap Gome. Dan setelah itu mereka melihat Singkawang itu unik. Jadi beda, hawanya juga beda, getarannya beda dengan kota-kota lain yang ada di Nusantara yang lain. Jadi mereka tertarik. Terus kebetulan dari teman-teman yang senior kita yang tahun 50-an ada yang kembali ke Cina. Mereka menerbitkan satu buku nostalgia Kota Singkawang. Ya, yang ada di pameran juga. Ini dari buku itu banyak tahun 45-50-an itu foto-foto lama. Jadi di situ mereka menarik karena dari foto itu kelihatan bahwa Singkawang tahun 50-an udah maju. Udah ada bioskop yang waktu itu metropol. Terus udah ada jam-jam yang Titoni dan lain-lain, kamera juga, kamera Nikon dan lain-lain. Dan sempat mereka bawa ke Cina. Nah itu mereka merasa tertarik dan ajak kita untuk wawancara sampai ke Cina. Nah akhirnya kita sampai karena keahlian mereka untuk riset, jadi dicarilah asal-usul dari awal orang-orang Tionghoa ke Kalimantan Barat. Jadi ini jadinya merupakan buku sejarah orang-orang Tionghoa di Kalimantan Barat khususnya. Ya, dan sebelumnya belum ada kota Singkawang. Pak, kalau boleh tahu berapa lama perjalanan buku ini sampai bisa diterbitkan? Oh, kita foto ke Cina itu saya ingat 2010. Dan ini karena perlu banyak kita ambil foto-foto yang berhubungan dengan sejarah. Jadi kita bekerja dengan Yayasan Riset Mata Waktu yang dipimpin oleh Oscar Mutolo. Jadi dicari sampai ke Belanda. Sampai Belanda Pak? Sampai ke Belanda, sampai ke Jepang. Karena ada masa Jepang itu ada Borneo Shinbun yang diterbitkan di Kalimantan Barat. Jadi mereka juga perlu bayar itu biaya untuk mempublikasikan foto-foto mereka. Termasuk ini kan ada propaganda komunis waktu itu. Dan anak-anak muda waktu itu ya lihat-lihat propaganda itu akhirnya ke Cina. Akhirnya ternyata di sana itu lagi revolusi kebudayaan susah. Jadi mereka lari ke Hong Kong. Nah itu ceritanya. Pak, terakhir kalau boleh tahu sepanjang penelitian ini berapa biaya yang harus dihabiskan? Oh, kalau soal biaya karena kita kerja dengan senang hati. Dan ya kita sering ngumpul, pergi semua pakai kantong pribadi, itu nggak masalah. Yang penting hasilnya kita puas, kita happy. Karena ini nggak sosial,
buat anak cucu Ya, yang ada di Kota Singkawang. sejarahnya itu Pak Ya, sejarahnya Kalimantan Barat. Ya. Terima kasih Pak Leo untuk kesempatan yang berbahagia ini sudah berbagi di Ayo Bongkar. Terima kasih. Salam sukses dan Terima kasih. senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Oscar Motulo selaku kurator Pak ya, Ya. untuk buku Memoir Orang Singkawang. Pak, bagaimana tantangan perjalanan buku ini sampai bisa dikeluarkan? Buku ini ditulis oleh Mbak Bina, nanti lu bisa wawancara Oke. juga ya. Dibantu oleh 2 fotografer, John Suryatmaja dan Saiful Bun. Oke. Tapi sebelumnya ini merupakan sebuah katarsis, jadi puncak sebuah kulminasi dari perayaan Cap Gomeh setelah Presiden Gus Dur memperbolehkan ya. Lalu ini juga menjadi semacam simbol keberagaman dari Singkawang sebagai kayak Samrut di Katulistiwa juga untuk secara keseluruhan Indonesia. Nah, setelah buku ditulis, kita mencoba untuk melengkapi dengan aneka ragam riset, terutama riset visual. Jadi kalau lo nanti lihat ini sebagian aja dari buku gitu. Jadi ada catatan pribadi, ada buku lama gitu ya, untuk memperlihatkan latar belakang sehingga memoir ini sejarah kecil itu menjadi sebuah cerita yang lengkap. Jadi kita nggak hanya semuanya juga dicoba untuk ditampilkan dengan tambahan data-data visual terutama. Foto-foto lama dari keluarga, wawancara-wawancara dan gabungan di dalamnya ada peta, semuanya adalah orisinil yang kita dapatkan dari sumber utama. Nah ini yang menjadi sebuah catatan, tentu juga sejarah buat orang Singkawang gitu ya. Jadi ini sebuah upaya dan kita juga menggabungkan peristiwa ini juga dengan mengadakan workshop. Jadi temanya meramu keberagaman dari anak-anak muda di Singkawang, generasi baru. Komunitas Lubang Tanam namanya. Nah nanti kita akan bekerja sama dengan mereka untuk menghasilkan karya-karya baru dari anak-anak zaman sekarang. Jadi kurang lebih itu. Oke, terima kasih Pak Sip. untuk informasi yang sudah diberikan. Salam sukses. Sip, ya. Ya, kesempatan yang berbahagia ini di samping saya inilah penulis buku Memoir Orang-orang Singkawang. Bu, pertanyaan saya, Ini adalah dalam perjalanan kisah menulis tentang apa tantangannya? Bu? selimut merah bergaris 3. Kalau yang dibilang dibawa oleh tantangan para ya banyak ya, mereka-mereka tapi yang saya kemudian lebih suka ini pulang, melihatnya tanda petik, sebagai ke tanah Tiongkok tahap-tahap dan pengalaman. tidak mendapatkan Karena ketika harapan belum melangkah seperti selangkah, mimpi mereka. kita tidak tahu langkah berikutnya. Penerbitan Dan buku ketika mewawancarai Memoir orang, Orang kita Singkawang tidak akan ini tahu menjadi apakah sebuah orang itu bisa perwujudan menceritakan yang sekaligus cerita menjadi yang semacam sepenuhnya dengan sepenuh satu, hati dua sebelum sisi kita dari satu berhasil. matlamat yang sama. Kalau Dari kayak sebuah nada itu kemeriahan mencapai Cap nada Gomeh tertentu yang pas. merayakan Jadi dari situlah mereka keputusan mulai tentang bercerita dengan dicabutnya terbuka pengalamannya yang tentu saja larangan-larangan tidak semuanya selama mengembirakan. 32 tahun Tapi justru terhadap disitulah menariknya yang tadi aksara disebut dan sebagai agama. tantangan. Maka, Jadi bagaimana menggali tadi itu Cap Gomeh sehingga kita mendapat cerita seutuhnya 2009 dan sampai mendapatkan wajah 2011, kemanusiaan itu dari juga memikirkan cerita tentang tersebut. mereka-mereka yang Ya. pulang tanda Oke. petik. Harapan Ibu Sehingga setelah buku ini jadilah diterbitkan apa? Kisah yang akan Saya sama-sama sebenarnya kita berharap simak. Ini menjadi sebagai sejarah Kota salah Singkawang satu agar orang masyarakat Indonesia ya, karena generasi muda berikutnya dimanapun itu mengetahui Indonesia sejarahnya punya Kota keniscayaan Singkawang yang namanya dari keberagaman. sisi fotografi. Kita makanya founding fathers Mudah-mudahan kita bermanfaat menyebutkan dan saya Bhinneka rasa Tunggal ini, Ika ya. buku ini, Jadi kita perlu wajib untuk dibaca. sebenar-benarnya dan seyakin-yakinnya melihat keberagaman ataupun perbedaan itu sebagai sesuatu yang menguatkan. Memang seringkali disebut saling menghargai dan lain sebagainya. Tapi semuanya itu benar-benar merupakan proses dari bawah. Jadi seperti kita mengenal tetangga kita, apakah kita melihat mereka berbeda, ataukah kita melihat mereka sesuatu yang memang berwarna, gitu. Jadi itu tergantung sudut pandang kita. Jadi bagaimana melihat perbedaan itu jadi memecahkan atau menyatukan, kurang lebih begitu. Dan itu benar-benar harus dimulai dari individu-individu. Sudut pandang individu-individu itulah yang akan mempengaruhi keseluruhan sebagai masyarakat bangsa. Terima kasih Ibu Bina Bektiati, penulis buku Memoir Orang Singkawang. Salam sehat dan tetap sukses, Bu. Terima kasih. Salam. Pak John, panggilan akrabnya Gojin ya Pak ya, panggilan senimannya gitu ya. Pak, sebagai seniman, tantangan dalam membuat buku sampai bisa diterbitkan tuh apa?
dan bagaimana perjalanannya? Iya, terima kasih sebelumnya kesempatan ini. Sebenarnya tantangan terbesarnya adalah karena kumpulan fotonya sangat banyak. Jadi yang terlibat dalam buku ini sebenarnya ada banyak sekali fotografer. Di antaranya salah satu teman sahabat saya yang sudah meninggal, Julian Sihombing misalnya, dia sudah meninggal. Nah, kumpulan foto itu sangat banyak sekali ya. Jadi harus diorkestrasi, dikurator oleh Oscar Motulo sedemikian rupa sehingga menjadi buku yang alurnya enak dengan cerita yang sejarah cukup lengkap yang diriset dan dikumpulkan oleh Oscar. Jadi tantangannya sebenarnya lebih ke bagaimana buku itu menjadi buku yang enak, karena sebenarnya buku ini lebih banyak berlatar belakang sejarah akhirnya bagaimana orang-orang Singkawang itu perjuangannya dari masa lalu sampai sekarang. Dan kalau kita cuma menyusun sebuah coffee table book, buku manis, itu saya rasa lebih mudah ya. Ini adalah ada unsur sejarahnya. Jadi cukup butuh waktu lama untuk meriset sejarahnya, foto-foto masa lalunya, segala macam. Saya rasa tantangannya di situ, dan ternyata saya sendiri juga nggak tahu, kita sebagai fotografer juga nggak tahu kalau ternyata buku itu menjadi setebal itu. Dan kita semua bersyukur bahwa akhirnya buku ini terwujud. Iya. Jadi saya rasa tantangannya itu ya, karena ada harus riset sejarahnya itu. Jadi ini bukan sekedar coffee table book, tapi berisikan sejarah, foto sejarah segala macam. Nah, kalau boleh tahu untuk pengumpulan foto-foto itu harus melintasi berapa negara, Pak? Kebetulan awalnya saya sekitar 12 tahun yang lalu diajak oleh teman-teman fotografer yang sudah berkegiatan budaya di beberapa kota di Indonesia. Mereka udah sempat ke Trowulan, ke Sawalunto, itu ada Jai Subiakto, ada Oscar Motulo, ada Yori Antar. Jadi awalnya saya diajak meliput Cap Gome di sini. Dan ternyata 3 tahun berturut-turut kita datang dari 12 tahun yang lalu itu. Kumpulan foto itulah yang akhirnya dijadikan. Jadi kalau foto yang dari luar negeri ada juga? Nah, setelah foto-foto Cap Gome itu terkumpul, terbersitlah ide, sayang kalau kita cuma bikin pameran. Jadi kumpulan foto Cap Gome itu waktu itu sempat kita pamerkan di Jakarta, di Salihara, di Galeri Antara, lalu di Singkawang. Nah, komunitas ini lalu kepikiran sayang kalau kumpulan foto ini tidak dibukukan. Dan ternyata buku itu menjadi lebih dalam karena ada riset sejarah segala macam. Nah, karena itu saya ditugaskan oleh Oscar Motulo waktu itu untuk meliput cerita mengenai perantauan Singkawang yang ada di luar negeri. Diberangkatkanlah saya dan Syaiful Bun, salah satu fotografer utamanya juga, ke Hong Kong, ke China, dan ke Taiwan. Iya, itu luar biasa karena nggak gampang juga kita mencari narasumber di sana. Jadi kita sampai ke pedalaman sih. Oh, itu tantangannya. Tapi seru, Pak ya? Seru. Jadi bagaimana kita membuat mereka mau bercerita tentang masa lalu mereka yang pahit di perantauan itu. Karena ternyata jadi gini, ceritanya mereka lari ke luar negeri itu kan dikasih janji oleh pemerintah China zaman komunis dulu bahwa kembalilah ke negara asal untuk hidup yang lebih baik. Ternyata sampai di sana hidup mereka sama sekali tidak lebih baik daripada di Indonesia. Itu kasihan sekali sih. Mereka benar-benar mulai dari bawah perjuangannya. Itu pengalaman dan cerita yang didapat ya, Pak ya. Iya. Terima kasih, Pak, untuk kesempatan. Sama-sama. Kesempatan yang berbahagia ini bertemu dengan Mas J ya. Sapaan akrabnya ya. Iya. Mas, gimana tanggapan Mas sebagai seniman dan juga fotografer terhadap buku memoir orang-orang Singkawang ini? Iya, jadi memang ini perjalanan panjang saya dengan teman-teman, dengan ada Oscar Motulo, ada John Surya Atmaja. 12 tahun yang lalu kita ke Singkawang ini justru untuk memperkenalkan kebudayaan Singkawang. Kita tahu kan Singkawang terkenal dengan istilah Tidayu, Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Dan sayangnya makin lama itu makin tergerus, suka ada intoleransi, ada kerusuhan SARA gitu. Nah, ini yang kita coba pendekatan lagi, menulis sejarahnya lagi, karena zaman dulu ternyata ada genosida juga di sini yang nggak pernah masuk ke buku sejarah. Makanya sangat penting sekali bagaimana menjaga bahwa Indonesia ini bisa indah itu karena keberagamannya. Jadi pendekatan kita
lewat buku, lewat fotografi, dan juga memberikan nanti workshop kepada anak-anak muda di sini bahwa pentingnya justru keberagaman itu yang bikin negeri ini kaya. Ya, dan lebih berwarna itu. Oke. Ya. Terima kasih Mas J untuk kesempatan yang luar biasa ini. Salam sukses dan sehat selalu. Iya, sama-sama. Terima kasih kesempatan yang berbahagia ini. Ketemu lagi dengan Pak Stefanus, Ketua DAD Kota Singkawang. Ya. Pak, sebagai tokoh di Kota Singkawang, dengan peluncuran buku memoir orang-orang Singkawang ini, Bapak berharap buku ini manfaatnya apa untuk orang Singkawang? Ya, jadi ini buku adalah memuat isi catatan sejarah. Jadi yang dinamakan sejarah itu ada fakta, ada data yang dapat dibuktikan dengan foto, hari dan tanggal tahun. Ya. Nah, lalu manfaatnya apa khusus untuk orang Singkawang? Agar orang Singkawang mengerti jati dirinya siapa. Akhirnya dengan baca buku ini dia tahu jati dirinya bahwa dia adalah orang Singkawang. Baik yang tinggal di Singkawang maupun dari luar, ingat kampung halamannya di Singkawang. Ini ada di buku memoir orang-orang Singkawang. Ada yang menarik, Singkawang kampung halamanku. Singkawang kampung halamanku. Ya. Ya, terima kasih Pak untuk kesempatan wawancara kali ini. Salam sehat dan tetap sukses Pak. Amin. Terima kasih. Oke. Wajib untuk dibaca. Itu merupakan harta warisan bangsa yang harus kita jaga selama-lamanya.